Kisah Widudabha membalas dendam kepada suku Sakya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawati tentang Widudabha dan pengikutnya yang hanyut terseret banjir hingga mati. Berikut ini merupakan awal hingga akhir kisahnya. Di Sawati, hiduplah Pangeran Pasenadi, putra Raja Kosala. Di Wesali, terdapat Pangeran Mahali dari kaum Licawi. Di Kusinara, terdapat Pangeran Bandhula dari kerajaan Mala. Ketiga pangeran ini pergi ke Takasila untuk menimba ilmu kepada seorang guru yang termasyhur. Setelah saling bertemu di sebuah rumah peristirahatan yang berada di daerah luar kota, mereka satu sama lain saling menanyakan alasan kedatangan, latar belakang keluarga, nama masing-masing, dan mereka pun saling berteman. Mereka semua berguru kepada guru yang sama pada waktu yang sama pula, dan dalam waktu yang singkat berhasil menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Lalu berpamitan kepada guru mereka, bersama-sama berangkat dan pulang ke rumah masing-masing. Pangeran Pasenadi membuat ayahnya merasa sangat bangga setelah menunjukkan keterampilan yang dikuasainya, sehingga ayahnya pun mengangkatnya sebagai raja. Pangeran Mahali mengabdikan dirinya untuk menjadi guru bagi para pangeran Licawi. Namun karena terlalu berupaya keras, ia pun kehilangan kedua matanya. Para pangeran Licawi berkata, "Astaga, guru kita telah kehilangan penglihatannya. Meskipun begitu, kita tidak akan mengusirnya keluar, tetapi kita tetap akan senantiasa mendukungnya dengan setia." Kemudian mereka memberinya sebuah gerbang yang bernilai 100.000 keping uang. Ia pun tinggal di dekat gerbang tersebut sambil mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada 500 pangeran Licawi. Sedangkan Pangeran Bandhula, bangsawan kaum Mala, mengikat kayu bambu sebanyak 60 buah ikatan, memasukkan sebilah besi pada masing-masing ikatan, menggantungkan 60 ikatan bambu tersebut di udara, dan menantang pangeran untuk memotong kayu bambu tersebut. Pangeran melompat setinggi 80 siku di udara dan memukul ikatan itu dengan pedangnya. Setelah mendengar bunyi benturan besi pada ikatan terakhir, ia pun bertanya, "Apa itu?" Ketika mengetahui bahwa terdapat sebilah besi pada masing-masing ikatan tersebut, ia membuang pedangnya dan menangis sambil berkata, "Semua kerabat dan temanku ini, tidak ada satupun yang mau memberitahukan kenyataan yang sebenarnya. Bila saya hendak mengetahuinya, maka saya harus memotong ikatan tersebut tanpa membuat besi itu mengeluarkan bunyi." Dan ia berkata kepada kedua orang tuanya, "Saya akan membunuh semua pangeran ini dan menggantikan kedudukan mereka." Kedua orang tuanya menjawab, "Wahai putra kami, kekuasaan kerajaan diwariskan sesuai silsilah keturunan dari sang ayah kepada putranya, dan oleh karena itulah mustahil bagi dirimu untuk melakukan hal tersebut." Setelah dibujuk agar tidak melakukan rencananya tersebut, ia pun berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan pergi hidup bersama seorang teman saya," dan langsung pergi menuju Sawati. Setelah mendengar kabar kedatangannya, Raja Pasenadi pergi menyambutnya, mengantarnya ke dalam kota dengan penghormatan istimewa, dan mengangkatnya sebagai panglima pasukan kerajaan. Bandhula mengajak kedua orang tuanya dan menetap di kota Sawati. Pada suatu hari, ketika raja sedang berdiri di serambi sambil melihat jalanan, ia melihat beberapa ribu biku sedang berjalan untuk menyantap sarapan di rumah Anathapindika. Chula Anathapindika, Wisaka, dan Supawasa. "Kemanakah para biku yang mulia ini hendak pergi?" tanya raja. "Paduka, setiap hari 2000 biku pergi ke rumah Anathapindika untuk menerima derma makanan, obat-obatan, dan sebagainya. 500 biku pergi ke rumah Chula Anathapindika, dan 500 biku juga pergi ke rumah Wisaka serta Supawasa."
Raja juga berkeinginan untuk menjamu para biku dan ia pun pergi ke wihara. Mengundang Sang Buddha beserta ribuan biku untuk bersantap di kediamannya. Ia memberikan derma kepada Sang Guru selama 7 hari dan memberikan penghormatan kepada beliau pada hari ke-7 sambil berkata, "Mohon, mulai saat ini Anda beserta 500 biku berkenan untuk menerima derma di kediaman saya secara rutin." Baginda, para Buddha tidak pernah menerima derma makanan secara rutin hanya di satu tempat saja. Masih banyak orang yang menginginkan para Buddha untuk mengunjungi mereka. Baiklah kalau begitu, mohon utus 1 orang biku secara rutin. Sang Guru pun mengutus Anandathera. Tatkala para biku tiba, Raja mengambil patah mereka dan sendirian melayani kebutuhan mereka selama 7 hari, tanpa memperbolehkan seorang pun untuk melakukan tugas tersebut. Pada hari ke-8, pikirannya menjadi kacau sehingga ia pun lupa untuk menjalankan tugasnya. Para biku berkata, "Tidak akan ada seorang pun di kediaman raja yang menyediakan tempat duduk untuk para biku dan melayani kebutuhan mereka, kecuali ia memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita tidak mungkin dapat berlama-lama di sini." Lalu mereka pun pergi. Pada hari keduanya, raja pun lupa melakukan tugasnya, dan mereka pun kemudian pergi. Demikian pula pada hari ketiga, raja lupa melakukan tugasnya sehingga pada hari itu juga semua biku pergi kecuali Anandathera. Mereka yang bijaksana akan menanggapi kondisi tersebut dengan benar dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para keluarga. Sang Tathagata memiliki 2 siswa utama, yaitu Sariputta-thera dan Mahamoggallana-thera, serta 2 siswi utama yaitu Khema dan Upalawana. Di antara para umat, terdapat 2 orang umat lelaki terkemuka, yakni sang perumah tangga Citta dan Hataka Alawaka, serta 2 orang umat wanita terkemuka, yakni Welu Kantaki, ibunya Nanda, dan Kujutara. Singkatnya, seluruh siswa tersebut mulai dari 8 orang ini telah membuat tekad sungguh-sungguh, memenuhi dasaparami atau 10 praktik kesempurnaan dan melakukan banyak kebajikan. Demikian pula dengan Anandathera yang telah membuat tekad sungguh-sungguh, memenuhi dasaparami selama 100.000 kalpa dan melakukan banyak kebajikan. Oleh karena itu, Anandathera menanggapi keadaan itu dengan bijaksana dan tidak beranjak dari sana untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh raja. Dan mereka pun menyediakan sebuah tempat duduk hanya untuk Anandathera serta melayani kebutuhannya. Ketika telah tiba waktunya bagi para biku untuk berangkat pulang, raja datang dan mencermati bahwa makanan tersebut, baik yang keras maupun lunak, tidak tersentuh sama sekali. Ia pun bertanya, "Apakah para biku yang mulia tidak datang?" "Hanya Anandathera yang datang, Baginda." "Lihat saja akibat yang akan mereka rasakan karena telah berbuat seperti ini terhadap saya," kata raja. Karena merasa marah terhadap para biku, ia pergi menemui sang guru dan berkata, "Bhante, saya menyediakan makanan untuk 500 biku dan hanya Ananda seorang yang datang. Makanan yang telah disiapkan tidak tersentuh sama sekali dan para biku tidak terlihat di kediaman saya. Mohon beritahukanlah alasan mengapa ini terjadi." Sang guru yang tidak menyalahkan para biku menjawab, "Paduka, para siswa saya kurang mempercayai Anda. Itulah alasan mengapa mereka tidak jadi datang." Dan setelah berkata kepada para biku serta menjelaskan keadaan yang membuat para biku tidak terikat untuk mengunjungi para umat, dan juga keadaan yang membuat para biku pantas mengunjungi para umat, beliau pun mengucapkan sutta berikut ini. "Wahai para biku, keluarga tersebut tidak dikunjungi oleh para biku karena 9 perilaku yang mereka miliki. Oleh karena itu, para biku tidak mengunjungi keluarga tersebut. Mereka tidak wajib mengunjunginya, dan bahkan jika mereka mengunjunginya, mereka tidak wajib untuk duduk."
Apakah kesembilan perilaku tersebut? Mereka tidak berdiri menyambut para biku dengan senang hati. Mereka tidak memberi salam hormat kepada para biku dengan senang hati. Mereka tidak mempersilahkan para biku untuk duduk dengan senang hati. Mereka menyembunyikan kepunyaan mereka. Walau memiliki banyak, mereka memberikan sedikit. Walau memiliki makanan lezat, mereka memberikan makanan yang tidak lezat. Mereka tidak memberikan derma dengan penuh hormat. Mereka tidak duduk mendengarkan dhamma. Mereka tidak berbicara dengan nada bicara yang menyenangkan. Inilah, wahai para biku, kesembilan perilaku yang membuat sebuah keluarga tidak dikunjungi oleh para biku. Oleh karena itu, para biku tidak mengunjungi keluarga tersebut. Mereka tidak wajib mengunjunginya, dan bahkan jika mereka mengunjunginya, mereka tidak wajib untuk duduk. Sebaliknya, wahai para biku, terdapat 9 perilaku luhur yang membuat sebuah keluarga dapat dikunjungi oleh para biku. Oleh karena itu, para biku mengunjungi keluarga tersebut. Mereka wajib mengunjunginya, dan jika mereka mengunjunginya, mereka pun wajib untuk duduk. Apakah ke-9 perilaku luhur ini? Mereka berdiri menyambut para biku dengan senang hati. Mereka memberi salam hormat kepada para biku dengan senang hati. Mereka mempersilahkan para biku untuk duduk dengan senang hati. Mereka tidak menyembunyikan kepunyaan mereka. Walau memiliki banyak, mereka tetap memberikan derma dalam jumlah yang banyak pula. Walau memiliki makanan lezat, mereka juga tetap memberikan makanan yang lezat pula. Mereka memberikan derma dengan penuh hormat. Mereka duduk mendengarkan dhamma. Mereka berbicara dengan nada bicara yang menyenangkan. Inilah, wahai para biku, perilaku yang membuat sebuah keluarga dapat dikunjungi oleh para biku. Oleh karena itu, bila para biku belum mengunjungi keluarga tersebut, mereka wajib mengunjunginya. Dan jika mereka mengunjunginya, mereka wajib untuk duduk. Karena itulah, Paduka, para siswa saya kurang mempercayai Anda. Itulah mengapa mereka tidak mengunjungi Anda. Bahkan bila para orang bijaksana di masa lampau menetap di sebuah tempat yang kurang diyakini, dan meskipun dilayani dengan penuh hormat, mereka kesakitan ketika meninggal, sehingga mereka pun pergi menetap di tempat yang mereka yakini. Kapankah itu terjadi? Tanya raja. Maka sang guru menceritakan kisah berikut ini. Kisah masa lampau. Kesawa, Kappa, Narada, dan Raja Benares. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, seorang raja bernama Kesawa melepaskan tahtanya, meninggalkan keduniawian, dan menjalani kehidupan pertapaan. 500 pengikutnya juga mengikuti jejaknya meninggalkan keduniawian. Kemudian raja ini pun dikenal sebagai petapa Kesawa. Kappa, penjaga perhiasannya, juga meninggalkan keduniawian dan menjadi muridnya. Petapa Kesawa bersama pengikutnya menetap di pegunungan Himalaya selama 8 bulan, dan setelah masa wasa tiba, mereka datang ke Benares untuk mencari garam dan cuka, serta memasuki kota untuk berpindah patah. Raja merasa senang melihatnya sehingga menawarkannya tempat tinggal di taman miliknya selama masa wasa, dan pergi melayani kebutuhannya setiap malam serta pagi hari. Setelah menetap di sana selama beberapa hari, para petapa-petapa lainnya merasa terganggu dengan suara gajah beserta hewan lainnya, sehingga mereka pun merasa tidak puas dan pergi menemui Kesawa dengan berkata, "Guru, kami merasa tidak senang dan hendak pergi dari sini." "Kemanakah kalian hendak pergi, saudara?" "Ke pegunungan Himalaya, Guru." Setibanya kita pada hari itu, raja menawarkan tempat tinggal untuk kita selama masa wasa. "Bagaimana kita bisa pergi, saudara?"
Anda tidak berkata seperti itu ketika Anda menerima tawaran darinya. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Kita harus menetap di tempat yang berada tidak jauh dari sini, di mana kita masih bisa mendapatkan kabar tentang Anda. Maka mereka memberikan penghormatan kepadanya dan pergi, sehingga sang guru tersebut ditinggal sendirian bersama muridnya Kappa. Tatkala raja datang untuk melayani kebutuhan mereka, ia bertanya, "Kemana perginya para biku yang mulia?" Mereka berkata bahwa mereka merasa tidak puas dan tidak senang, sehingga mereka pun telah pergi menuju pegunungan Himalaya, Baginda. Tak lama berselang, Kappa juga merasa tidak puas. Meskipun sang guru telah berulang kali membujuknya agar tidak pergi, ia bersikeras bahwa dirinya tidak tahan lagi berada di sana. Maka ia pun pergi bergabung bersama yang lainnya, dan menetap di tempat yang berada tidak jauh dari sana, di mana mereka masih bisa mendapatkan kabar tentang sang guru. Sang guru secara berkala memikirkan para muridnya dan hingga suatu ketika, ia pun mengidap suatu penyakit dalam. Raja memerintahkan para tabib untuk mengobatinya, tetapi kondisi kesehatannya masih belum pulih. Pada akhirnya, petapa ini berkata kepada raja, "Paduka, apakah Anda mengharapkan saya agar sembuh kembali?" "Bhante, jika saya memang mampu, saya akan menyembuhkan penyakit Anda saat ini juga." "Paduka, jika Anda ingin saya sembuh, bawalah saya kembali ke tempat para murid saya." "Baiklah Bhante," kata raja. Maka raja membaringkan petapa di tempat tidur dan memerintahkan 4 orang menteri yang dipimpin oleh Narada untuk membawanya pulang ke tempat para muridnya, dengan berkata kepada menteri, "Cari tahu bagaimana cara sang Thera yang mulia ini sembuh dan kirimkan pesan kepada saya." Kappa muridnya setelah mendengar bahwa sang guru datang, ia pun pergi menemuinya. "Di mana yang mulia lainnya?" tanya Kesawa. "Mereka tinggal di tempat itu," jawab Kappa. Ketika murid lainnya mendengar bahwa sang guru telah tiba, mereka berkumpul, menyediakan air panas untuk sang guru, dan menghidangkan berbagai macam buah-buahan untuknya. Pada saat itu juga ia sembuh dari penyakitnya, dan setelah beberapa hari tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Narada bertanya kepadanya, "Setelah meninggalkan raja yang berkemewahan, bagaimana bisa sang Bagawa Kesi begitu menyukai pertapaan Kappa? Pohon-pohon sungguh menyenangkan hati. Begitu pula perkataan baik menyenangkan hati saya, Narada. Setelah memakan padi terbaik dan kuah daging, bagaimana Anda bisa menyukai padi tanpa rasa? Baik makanan yang lezat maupun tidak lezat, sedikit maupun banyak, jika saya memakannya dengan penuh kepercayaan, maka kepercayaanlah yang menjadi rasa terlezat." Ketika sang guru mengakhiri kisah ini, beliau mempertautkan kelahiran masa lampau sebagai berikut. Pada masa itu, raja adalah Moggallana, Narada adalah Sariputta, Kappa sang murid adalah Ananda, dan Kesawa sang petapa adalah saya sendiri. Demikianlah Paduka, pada masa lampau, orang bijaksana menahan rasa sakit dan pergi ke tempat yang lebih mereka percayai. Para siswa saya kurang mempercayai Anda. Saya yakin akan hal itu. Kisah masa lampau selesai. Raja pun berpikir, saya harus membuat para biku menaruh kepercayaan kepada saya. Bagaimana cara untuk melakukannya? Cara yang paling tepat adalah dengan memperkenalkan rumah saya kepada beberapa orang putri dari sanak keluarga yang tercerahkan sempurna. Dengan begitu, para guru pembimbing dan para samanera akan mendatangi rumah saya dengan kepercayaan, sambil berpikir, raja adalah seorang kerabat dari yang tercerahkan sempurna. Lalu ia mengirim sebuah pesan kepada para kaum Sakya yang isinya, berikan saya salah satu dari putri kalian.
Dan ia memerintahkan para kurir pesan untuk mencari tahu nama orang tua dari Putri Sakya yang akan dikirimkan dan menyuruhnya kembali untuk melapor. Para kurir pesan pergi dan mencari seorang gadis kaum Sakya. Para kaum Sakya berkumpul dan saling berkata, "Raja adalah musuh kita. Oleh karena itu, jika kita menolak untuk memenuhi permintaannya, ia akan menghancurkan kita. Selain itu, ia tidak memiliki kasta yang sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan?" Mahanama berkata, "Saya memiliki seorang putri bernama Wasabhakatiya yang dilahirkan oleh seorang budak wanita, dan ia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Kita akan menyerahkan dirinya kepada raja." Maka ia berkata kepada para kurir pesan raja, "Baiklah, kami akan memberikan seorang gadis kami kepada raja." Putri siapakah itu? Ia adalah putrinya Mahanama dari kaum Sakya. Dan Mahanama sendiri merupakan putra dari pamannya yang tercerahkan sempurna. Gadis tersebut bernama Wasabhakatiya. Para kurir pesan kembali dan melaporkannya kepada raja. Raja berkata, "Jika ini memang benar, baguslah. Segera bawa ia temui saya." Tetapi para pangeran dari kasta kesatria itu sangat pandai bertipu daya. Mereka bisa saja mengirimkan putri dari seorang budak wanita. Oleh karena itu, jangan bawa dirinya kecuali ia makan bersama dengan ayahnya. Setelah berkata demikian, ia mengutus para kurir pesan untuk kembali ke sana. Mereka pergi menemui Mahanama dan berkata, "Paduka, raja menginginkan agar putri Anda makan bersama Anda." "Baiklah, wahai teman-teman," kata Mahanama. Maka ia menyuruh putrinya untuk merias diri dan datang bersama dengannya ketika makan. Dan ia pun makan bersama dengan putrinya. Kemudian menyerahkannya kepada para kurir pesan. Para kurir pesan mengantarkan putrinya ke Sawathi dan melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Raja merasa gembira dan ia langsung mengangkatnya sebagai permaisuri yang memiliki 500 pembantu wanita. Dalam waktu singkat, ia pun melahirkan seorang pangeran yang bertubuh keemasan. Raja merasa senang dan mengirim pesan kepada neneknya, Wasabhakatiya, putri raja dari kaum Sakya, telah melahirkan seorang pangeran, mohon berilah nama untuknya. Menteri yang menerima pesan tersebut dan menyampaikannya kepada nenek raja memiliki pendengaran yang lemah. Alhasil, ketika sang nenek menerima pesan tersebut berseru, "Bahkan sebelum melahirkan seorang pangeran, Wasabhakatiya telah memenangkan hati semua orang. Kini ia pasti sangat disayangi raja." Menteri yang tuli keliru dengan menganggap kata walabha, kesayangan artinya, sebagai kata widudabha. Sehingga ia pun pulang dan berkata kepada raja, "Pangeran diberi nama Widudabha." Raja berpikir, itu pasti nama salah satu keluarga kami. Dan raja pun memberi nama Widudabha kepada pangeran. Ketika pangeran masih kecil, raja mengangkatnya sebagai panglima pasukan kerajaan dengan maksud menyenangkan hati sang guru. Widudabha tumbuh dalam kemewahan istana. Tatkala ia berusia 7 tahun, setelah mencermati bahwa para pangeran lain menerima hadiah berupa mainan gajah, kuda, dan sebagainya dari para kakek mereka, ia pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, para pangeran lain menerima hadiah dari para kakek mereka, tetapi tidak seorang pun yang mengirimkan saya hadiah. Apakah Anda yatim piatu?" Ibunya menjawab, "Putraku tercinta, kakek nenekmu adalah raja para kaum Sakya, dan mereka tinggal di tempat yang jauh. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mengirimkan sesuatu untukmu." Demikianlah ibunya membohongi dirinya. Lalu saat ia berusia 16 tahun, ia berkata kepada ibunya,
Ibunda tercinta, saya ingin pergi melihat keluarga Anda, yaitu kakek dan nenek saya." Namun ibunya mencegahnya pergi dengan berkata, "Tidak, putraku tercinta, apa yang hendak kamu lakukan di sana?" Meskipun tidak diizinkan pergi, ia berulang kali membuat permintaan yang sama. Pada akhirnya ibunya memberinya izin dengan berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi." Ia memberitahukan ayahnya dan pergi dengan membawa rombongan besar. Wasabhakatiya memberinya surat yang isinya, "Saya hidup di sini dengan bahagia. Jangan biarkan para bangsawan memperlakukan dirinya dengan tidak semestinya." Ketika para kaum Sakya mengetahui bahwa Widudabha telah datang, mereka berkata, "Kita tidak mungkin memberikan penghormatan kepada dirinya." Kemudian mereka pun mengutus para pangeran yang lebih muda, dan saat ia tiba di kota Kapila, mereka berkumpul di rumah peristirahatan kerajaan. Widudabha tiba di rumah peristirahatan dan singgah di sana. Mereka berkata kepadanya, "Teman, ia adalah kakekmu dan ia adalah pamanmu." Tatkala ia pergi berkeliling memberikan penghormatan kepada semua orang, ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan penghormatan kepada dirinya. Maka ia pun bertanya, "Mengapa tidak ada seorang pun yang memberikan penghormatan kepada saya?" Para kaum Sakya menjawab, "Teman, para pangeran kecil telah pergi ke wilayah pedesaan." Meskipun demikian, mereka tetap menyambutnya dengan ramah. Setelah berdiam di sana selama beberapa hari, ia pun berangkat dengan membawa rombongan besar. Kala itu, seorang budak wanita sedang membersihkan tempat duduk yang diduduki oleh Widudabha di dalam rumah peristirahatan kerajaan dengan menggunakan susu dan air. Dan setelah melakukannya, budak tersebut mengucapkan kata-kata penghinaan. Ini adalah tempat duduk yang diduduki oleh putra seorang budak wanita, Wasabhakatiya. Seorang lelaki yang lupa mengambil pedangnya, kembali untuk mengambilnya. Dan ketika hendak mengambilnya, ia mendengar cercaan terhadap Pangeran Widudabha yang diucapkan oleh budak wanita itu. Setelah menyelidiki permasalahan tersebut, ia mendapati bahwa Wasabhakatiya merupakan putri seorang budak wanita hasil hubungannya dengan Mahanama dari kaum Sakya. Dan ia pun pergi memberitahukan kepada pasukan kerajaan. "Saya diberitahukan bahwa Wasabhakatiya adalah putri seorang budak wanita." Kabar tersebut dengan cepat menyebar luas. Tatkala Widudabha mengetahui kejadian tersebut, ia membuat ikrar sebagai berikut. "Para kaum Sakya kini membersihkan tempat duduk yang saya duduki dengan susu dan air. Ketika saya menjadi raja kelak, saya akan membersihkan tempat duduk saya dengan darah dari leher mereka." Tatkala pangeran kembali ke Sawati, para menteri memberitahukan kejadian tersebut kepada raja. Raja merasa marah terhadap para kaum Sakya yang menyerahkan putri seorang budak wanita untuk dinikahinya. Ia mencabut gelar kehormatan Wasabhakatiya dan putranya, lalu menurunkan kasta mereka menjadi kasta Sudra atau budak. Berselang beberapa hari, sang guru pergi ke istana kerajaan dan duduk di sana. Raja datang, memberikan penghormatan kepada beliau dan berkata, "Bhante, saya diberitahukan bahwa para kerabat Anda memberikan putri seorang budak wanita kepada saya. Oleh karena itu, saya melepas gelar kehormatan kerajaan yang telah saya anugerahkan kepada dirinya beserta putranya. Dan saya juga menurunkan kasta mereka menjadi kasta Sudra." Sang guru menjawab, "Itu tidak benar, Paduka. Para kaum Sakya tidak melakukan hal semacam itu. Ketika mereka memberikan salah seorang putri kepada Anda, mereka memberikan putri dari seorang yang memiliki kasta setara dengan Anda. Namun Paduka, saya juga ingin mengatakan hal ini kepada Anda. Wasabhakatiya adalah putri seorang raja
dan menerima upacara pelantikan di kediaman seorang raja berkasta kesatria. Widudabha juga merupakan putra seorang raja. Lalu apa masalahnya dengan keluarga dari pihak ibu? Kedudukan sosial yang dimiliki seorang diwariskan dari pihak ayah. Orang bijak di masa lampau memberikan gelar kehormatan sebagai permaisuri kepada seorang wanita miskin yang mengumpulkan kayu. Dan pangeran yang dilahirkan olehnya menjadi Raja Benares. Sebuah kota yang memiliki luas 12 yojana dan pangeran tersebut bernama Katha Wahana. Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah Katha Harika Jataka. Raja mendengarkan khotbah Dhamma dan berpikir dengan perasaan senang. Kedudukan sosial seseorang diwariskan dari ayahnya. Ia pun mengembalikan gelar kehormatan kepada permaisuri dan putranya. Di Kusinara, Malika, putri kerajaan Malika, dan istri Bandula, yang merupakan panglima pasukan kerajaan dalam waktu yang lama masih tidak memiliki anak. Lalu Bandula mengusirnya pergi dengan berkata, "Pergilah pulang ke rumah orang tuamu." Ia pun berpikir, "Saya akan menemui sang guru sebelum saya pergi." Kemudian ia memasuki Jetawana, memberikan penghormatan kepada sang Tathagata, dan menunggu di sana. "Kemanakah Anda hendak pergi?" tanya sang guru. "Suamiku telah mengusir saya pulang ke rumah orang tua saya, Bhante." "Mengapa?" "Karena saya mandul. Hingga kini saya masih belum memiliki seorang anak." "Jika ini memang benar, kamu tidak harus pulang ke rumah orang tuamu. Kembalilah ke tempat suamimu." Dengan perasaan gembira, ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan kembali ke rumah suaminya. "Mengapa kamu kembali?" tanya suaminya. "Saya disuruh beliau sang pemilik Dasabala untuk kembali pulang," jawabnya. "Yang Maha Tahu pasti mempunyai alasan tertentu," pikir Bandula, yang kemudian menyetujuinya. Dalam waktu yang singkat, Malika mengandung seorang anak, dan idaman selama masa kehamilan muncul dalam dirinya. Ia berkata kepada suaminya, "Idaman selama masa kehamilan telah muncul dalam diri saya." "Apa yang kamu inginkan?" tanya suaminya. Ia menjawab, "Suamiku, di kota Wesali terdapat sebuah kolam teratai yang digunakan oleh para pangeran saat upacara penobatan mahkota kerajaan. Saya ingin berendam di sana dan meminum air dari kolam itu." "Baiklah," kata Bandula. Dan dengan membawa busur panahnya yang memerlukan 1.000 orang lelaki untuk menarik anak panahnya, ia membantu istrinya menaiki kereta kuda dari Sawati menuju Wesali. Setelah memasuki Wesali melewati gerbang yang telah diberikan kepada Pangeran Mahali dari kaum Lichawi. Kala itu, Pangeran Mahali berdiam di sebuah rumah yang ditutupi oleh pintu gerbang, dan ketika ia mendengar suara deruman kereta kuda di depan pintu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Itu adalah suara kereta kuda Bandula. Hari ini para pangeran Lichawi akan mendapatkan masalah." Di dalam maupun di luar kolam teratai dijaga dengan ketat oleh para pengawal, dan seluruh kolam ditutupi dengan jala besi yang berlubang kecil, sehingga burung-burung tidak dapat melewatinya. Namun Bandula, sang panglima pasukan kerajaan, turun dari kereta kudanya bersama bawahannya memukuli para pengawal dan mengusir mereka pergi. Kemudian ia mengoyaki jala besi, memasuki kolam teratai, dan mempersilahkan istrinya untuk mandi di dalam kolam tersebut. Dan setelah mandi di dalamnya, ia pergi dari kota tersebut dan pulang melalui jalan yang sama di saat ia datang. Para pengawal melaporkan kejadian tersebut kepada para pangeran Lichawi. Lalu, para pangeran Lichawi yang diliputi dengan kemarahan dan menaiki 500 kereta kuda, mereka pergi dari kota tersebut dengan berkata, "Kita akan menangkap Bandula dan Malika." Mahali berkata kepada mereka, "Jangan pergi, ia akan membunuh kalian semua."
Tetapi mereka malah menjawab, "Kita semua tetap akan pergi." "Baiklah kalau begitu. Mundurlah ketika kalian melihat kereta kudanya yang bersembunyi di dalam tanah, lalu muncul dengan tiba-tiba. Jika kalian tidak mundur, kalian akan mendengar suara yang menyerupai gemuruh halilintar. Lalu kalian harus mundur. Jika kalian masih tidak mundur, kalian akan melihat sebuah lubang di dalam yok kereta kuda kalian. Mundurlah, jangan berjalan terlalu jauh." Meskipun telah mendapatkan peringatan dari Mahali, mereka tetap tidak mundur, melainkan tetap mengejarnya. Malika melihat mereka dan berkata, "Di sana terlihat beberapa kereta kuda, suamiku." "Baiklah, saat kamu melihat mereka muncul dalam sebuah kereta kuda, beritahukan saya." Maka ketika mereka semua muncul dalam satu kereta kuda, Malika berkata, "Tampaknya mereka muncul dalam satu baris kereta kuda." "Baiklah kalau begitu," kata Bandhula, "bawa tali pecut kuda ini." Dan setelah memberikan pecut kuda kepadanya, ia berdiri di atas kedua kereta kuda dan mengangkat busur panahnya. Kemudian roda-roda kereta kudanya terbenam ke dalam tanah, lalu muncul dengan tiba-tiba. Lalu, walaupun para pangeran Licawi melihat kereta kudanya terbenam ke dalam tanah, mereka tetap tidak mundur. Setelah berjalan sedikit jauh, Bandhula menarik anak panahnya. Suara panahnya terdengar seperti suara gemuruh halilintar. Musuh-musuhnya masih tidak mundur, melainkan terus mengejarnya. Kemudian Bandhula berdiri di atas kereta kuda, melayangkan sebuah anak panah. Anak panah itu melubangi bagian depan dari 500 kereta kuda, menembus tubuh 500 pangeran tepat di titik baju perang yang mereka pakai. Dan kereta kuda Bandhula kemudian kembali masuk ke dalam tanah. Namun para pangeran Licawi tidak menyadari bahwa tubuh mereka sendiri telah tertusuk, sehingga mereka pun berteriak, "Kamu berhenti di sana, jangan bergerak." Setelah berkata demikian, mereka terus mengejarnya. Bandhula memberhentikan kereta kudanya dan berkata, "Kalian semua adalah orang mati. Saya tidak akan bertempur dengan orang mati." "Apa kami kelihatan seperti orang yang telah mati?" tanya mereka. "Baiklah kalau begitu," jawab Bandhula. "Kendurkan baju perang dari barisan kalian yang paling depan." Mereka mengendurkan baju perangnya. Seketika baju perangnya dikendurkan, ia pun jatuh mati. Lalu Bandhula berkata, "Kalian semua sama dengan pemimpin kalian. Pergilah pulang ke rumah kalian, persiapkanlah yang harus dipersiapkan. Sampaikan kata-kata terakhir kepada anak serta istri kalian, dan buanglah semua senjata kalian." Mereka menurutinya, lalu mereka semua pun jatuh mati. Kemudian Bandhula membawa Malika menuju Sawati. Malika melahirkan putra kembar untuk Bandhula sebanyak 16 kali, dan semua putranya menjadi lelaki yang gagah berani dan kuat. Mereka semua terampil dalam berbagai ilmu pengetahuan dan seni. Mereka masing-masing memiliki 1000 orang pengawal, dan ketika mereka menemani ayah mereka ke istana kerajaan, halaman istana dipenuhi dengan pengawal mereka. Suatu hari, beberapa orang pengawal yang dijatuhi hukuman di halaman istana melihat Bandhula datang mendekat, dan dengan tangisan keras memprotes tidak adilnya hukuman terhadap mereka. Bandhula kemudian pergi ke halaman istana dan membuat keputusan agar pemilik sebenarnya mendapatkan haknya. Orang-orang bertepuk tangan untuknya dengan riuh, tanda setuju dengan dirinya. Raja bertanya, "Ada apa dengan keributan ini?" Ketika ia mendengar penjelasan tersebut, ia merasa senang dan memberhentikan seluruh hakim. Ia memberikan kedudukan hakim kepada Bandhula seorang, yang kemudian memberikan keputusan tersebut. Hakim sebelumnya yang menderita kerugian karena terkena denda akibat sogokan mereka, memecah belah anggota keluarga istana dengan berkata, "Bandhula menginginkan tahta kerajaan."
Raja mempercayai perkataan mereka dan tidak mampu menahan perasaannya. Tetapi, pikirnya, jika lelaki ini dibunuh di sini, saya pasti akan disalahkan. Pada hari kedua, ia mengutus para pengawalnya untuk melakukan serangan terhadap wilayah perbatasannya sendiri. Lalu ia memanggil Bandhula dan mengutusnya pergi dengan berkata, "Saya diberitahukan bahwa sedang terjadi pemberontakan di daerah perbatasan. Bawalah anak-anakmu dan pergilah untuk menangkap para pemberontak itu." Dan ia mengutus para prajurit kuat untuk mengikutinya di samping dengan berkata kepada mereka, "Potong kepala Bandhula beserta 32 putranya dan bawa mereka menghadap saya." Ketika Bandhula tiba di daerah perbatasan dan para pemberontak bayaran itu mendengar kabar bahwa panglima pasukan kerajaan telah datang, mereka pun kabur. Bandhula membuat wilayah itu menjadi aman seperti semula, dan kemudian berangkat pulang. Tatkala ia tiba di sebuah tempat yang terletak tidak jauh dari kota, para prajurit itu menyerangnya dan memotong kepalanya beserta anak-anaknya. Pada hari itu, Malika telah mengundang kedua siswa utama untuk datang ke rumahnya bersama 500 biku. Dan pagi hari itu juga mereka mengirimkan surat untuknya yang berisi, "Kepala suamimu telah dipenggal dan begitu pula dengan kepala anak-anakmu." Ketika ia mengetahui kabar tersebut, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada semua orang, melainkan menaruh surat itu ke dalam lipatan pakaiannya dan menyediakan kebutuhan para biku seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, ketika para pembantunya sedang menghidangkan makanan untuk para biku, secara kebetulan mereka memecahkan sebuah kendi yang berisi mentega cair dan kendi tersebut jatuh di depan para biku Thera. Sang Panglima Dhamma berkata, "Tidak ada yang perlu dirisaukan dari pecahnya sesuatu yang memang harus pecah." Kemudian Malika menarik keluar surat itu dari lipatan pakaiannya, berkata, "Mereka baru saja membawakan surat ini. Kepala suamimu telah dipenggal, begitu pula dengan kepala 32 putramu. Bahkan setelah saya mendengar kabar ini, saya tidak memikirkan apapun. Oleh karena itu, saya tidak merasa risau, hanya karena sebuah kendi telah pecah Bhante." Sang Panglima Dhamma atau Sariputta mengucapkan bait yang diawali dengan "tidak dapat dikenali, tidak dapat diketahui. Begitulah kehidupan yang tidak kekal ini." Dan setelah menyampaikan uraian Dhamma, bangkit dari duduknya dan pulang ke wihara. Malika memanggil 32 menantunya dan memberi mereka nasihat berikut. "Suami-suami kalian tidaklah bersalah, dan mereka hanya menerima buah kejahatan lampau yang telah matang. Janganlah bersedih, janganlah meratap sedih, janganlah menaruh dendam terhadap raja." Para mata-mata raja mendengar perkataannya dan pergi memberitahukan raja bahwa mereka tidak menaruh dendam kepada dirinya. Raja yang merasa terharu pergi ke kediaman Malika, memohon ampunan kepada Malika dan para menantunya, serta memberi Malika sebuah gelar kehormatan. "Saya menerimanya," kata Malika. Maka saat raja telah pergi dan ia telah mengadakan jamuan untuk upacara berkabung, ia mandi dan menghampiri raja, lalu berkata, "Paduka, Anda telah memberi saya sebuah gelar kehormatan. Saya tidak menginginkan apapun selain bila Anda berkenan mengizinkan saya beserta 32 menantu saya untuk pulang ke rumah keluarga kami masing-masing." Raja menyetujuinya, dan ia kemudian mengirimkan 32 menantunya pulang ke rumah mereka masing-masing, dan ia sendiri pulang ke rumah keluarganya di Kusinara. Raja memberikan kedudukan panglima pasukan kerajaan kepada Digha Karayana, keponakan panglima pasukan kerajaan terdahulu, dan Digha Karayana pergi berpawai sambil memaki raja dengan berkata,
Raja adalah orang yang membunuh paman saya. Sejak raja membunuh Bandhula yang tidak bersalah, ia merasa sangat menyesal. Pikirannya tidak tenang dan berkuasa dengan tidak menyenangkan. Kala itu, sang guru sedang berdiam di dekat sebuah desa kecil kaum Sakya yang bernama Desa Ulumpa. Raja pergi ke sana, mendirikan kemah yang terletak tidak jauh dari hutan tempat sang guru sedang berdiam. Dan setelah berpikir, saya akan memberikan penghormatan kepada sang guru. Pergi ke wihara dengan didampingi rombongan yang berjumlah sedikit. Setelah memberikan 5 pusaka kerajaan kepada Digha Karayana, ia sendirian memasuki Gandhakuti. Ketika Pasenadi memasuki Gandhakuti, Karayana membawa 5 pusaka kerajaan dan mengangkat Widudabha sebagai raja. Kemudian setelah meninggalkan seekor kuda dan seorang pembantu wanita untuk Pasenadi, ia pergi menuju Sawathi. Karena tidak melihat para prajurit, ia bertanya kepada wanita itu, dan sejak saat itu ia pun mengetahui kejadian yang sebenarnya. Saya akan membawa keponakan saya dan menangkap Widudabha, kata raja yang kemudian pergi ke kota Rajagaha. Ia tiba di kota itu ketika malam hari dan pintu gerbang telah ditutup. Karena merasa letih setelah terkena angin dan terik matahari, Pasenadi berbaring di sebuah tempat peristirahatan dan meninggal di sana pada malam hari. Tatkala fajar menyingsing, mereka mendengar suara tangisan wanita. Raja Kosala, Anda telah kehilangan pelindung. Dan mereka pergi memberitahukan raja yang baru. Kemudian Widudabha melakukan upacara kremasi terhadap jasad pamannya, yaitu Pasenadi dengan megah. Ketika Widudabha naik tahta menjadi raja, ia teringat dengan dendamnya, dan setelah berkata kepada dirinya sendiri, saya akan menghabisi seluruh kaum Sakya. Ia berangkat membawa pasukan dalam jumlah besar. Pada hari itu, sang guru sedang memantau keadaan dunia sewaktu subuh. Beliau mencermati bahwa para kerabatnya akan segera mengalami pembinasaan. Dan setelah berpikir, saya harus melindungi para kerabat saya, beliau pergi berpindah patah di pagi hari dan pulang dari berpindah patah, berbaring dengan posisi singa tidur di dalam Gandhakuti, dan pada malam harinya terbang melesat di udara lalu duduk di bawah kaki pohon gersang di sekitar Kapilawatu. Tidak jauh dari sana, di wilayah perbatasan kerajaan Widudabha berkuasa, terdapat sebuah pohon beringin besar yang rindang. Widudabha melihat sang guru, menghampiri beliau, memberikan penghormatan kepada beliau dan berkata, Bhante, mengapa Anda duduk di bawah pohon yang gersang ini ketika hari sangatlah panas? Duduklah di bawah kaki pohon beringin besar yang rindang ini, Bhante. Tidak apa-apa, Baginda. Perlindungan terhadap para kerabat saya membuat saya tetap sejuk. Sang guru pasti hendak melindungi para kerabatnya, pikir Widudabha. Dan setelah memberikan penghormatan kepada sang guru, ia berbalik arah dan pulang menuju Sawathi. Sang guru terbang melesat di udara dan kembali ke Jetawana. Raja teringat dengan rasa bencinya terhadap para kaum Sakya dan pergi keluar untuk kedua kalinya. Tetapi karena melihat sang guru di tempat yang bersamaan, kembali berbalik arah. Ketiga kalinya ia keluar, tetapi karena melihat sang guru di tempat yang bersamaan, kembali berbalik arah. Namun, saat ia pergi keluar untuk keempat kalinya, sang guru mencermati perbuatan lampau para kaum Sakya dan menyadari bahwa buah kejahatan lampau mereka, yaitu melempari racun, ke dalam sungai tidak mungkin dapat dihindari, sehingga beliau tidak pergi keluar untuk keempat kalinya. Oleh karena itu, Widudabha yang berangkat dengan membawa banyak pasukan berkata, saya akan membunuh para kaum Sakya. Para kerabat yang tercerahkan sempurna tidak membunuh musuh mereka, melainkan dengan rela mati tanpa membunuh orang lain. Oleh sebab itu, mereka berkata dalam diri mereka, kami adalah orang-orang yang terlatih dan terampil. Kami ahli dalam memanah dan menarik busur panah yang panjang.
Karena kami tidak diperkenankan membunuh makhluk hidup, maka kami akan bertarung dengan mereka melalui sebuah pertunjukan keahlian kami. Maka mereka menggunakan senjata mereka dan pergi memulai pertempuran. Panah yang mereka arahkan mengenai para prajurit Widudabha, menembus perisai mereka hingga lubang telinga, tanpa memukuli seorang pun. Ketika panah Widudabha terbang melesat, ia berkata, "Saya mengerti tentang bualan para kaum Sakya yang mengatakan bahwa mereka tidak membunuh musuh-musuh, tetapi kini mereka malah membunuh para prajurit saya." Salah seorang prajuritnya bertanya kepadanya, "Tuan, mengapa Anda menoleh dan melihat-lihat sekeliling Anda?" "Para kaum Sakya sedang membunuh para prajurit saya." "Tidak satu pun prajurit Anda yang mati, mohon Anda hitung jumlah mereka." Ia menghitung jumlah mereka dan merasa bahwa ia tidak kehilangan seorang prajurit pun. Ketika Widudabha berbalik arah, ia berkata kepada para prajuritnya, "Saya memerintahkan kalian untuk membunuh semua orang yang berkata, 'Kami adalah kaum Sakya.' Tetapi ampunilah nyawa mereka yang menjadi pengikut Mahanama dari kaum Sakya." Para kaum Sakya berdiri di atas tanah mereka, dan setelah kehabisan bahan makanan, beberapa orang menggigiti rumput, sedangkan yang lainnya memegang alang-alang. Para kaum Sakya merasa lebih baik mati daripada harus berkata bohong. Maka ketika mereka ditanyai, "Apakah kalian kaum Sakya?" mereka yang menggigiti rumput berkata, "Bukan, Jamusaka, tetapi rumput." Sedangkan mereka yang memegang alang-alang berkata, "Bukan Jamusaka, tetapi alang-alang." Nyawa mereka yang menjadi pengikut Mahanama diampuni. Para kaum Sakya yang menggigiti rumput kemudian dikenal sebagai Sakya rumput, dan mereka yang memegang alang-alang dikenal sebagai Sakya alang-alang. Widudabha membunuh semuanya tanpa tersisa, bahkan terhadap bayi yang masih disusui. Dan setelah ia membuat sungai dibanjiri dengan darah, ia membersihkan tempat duduknya dengan darah dari leher mereka. Dengan demikian garis keturunan kaum Sakya dimusnahkan oleh Widudabha. Widudabha menangkap Mahanama dari kaum Sakya dan berangkat pulang. Ketika tiba waktunya untuk sarapan, ia berhenti di sebuah tempat dan berpikir dalam dirinya, "Kini saya hendak menyantap sarapan." Saat makanan dibawakan untuknya, ia berkata kepada dirinya, "Saya akan makan bersama kakek saya," dan memanggil kakeknya. Para anggota kasta kesatria merasa lebih baik menyerahkan nyawa mereka daripada makan bersama anak para budak wanita. Oleh karena itu, Mahanama saat melihat sebuah danau berkata, "Cucuku tercinta, punggung saya kotor. Saya ingin pergi mandi." "Baiklah kakek, pergilah mandi." Mahanama berpikir dalam dirinya, "Jika saya menolak untuk makan bersamanya, maka ia akan membunuh saya." Maka setelah mencukur sedikit rambutnya, ia mengikat ujung rambutnya, mendorong jari kakinya ke atas rambutnya, dan menceburkan diri ke dalam air. Dengan kekuatan dari kebajikannya, kediaman para naga berubah menjadi panas. Raja para naga berpikir dalam dirinya, "Apa maksudnya ini?" Pergi menemuinya, membuatnya duduk di atas kepalanya, dan membawanya pergi menuju kediaman para naga. Ia berdiam di sana selama 12 tahun. Widudabha duduk dan berpikir, "Sekarang kakek saya akan datang, sekarang kakek saya akan datang." Akhirnya setelah kakeknya masih tidak kunjung datang, seperti yang ia pikirkan, ia mencari ke dalam danau dengan obor, bahkan hingga mencari ke dalam pakaian para pengikutnya. Karena tidak menemukannya, ia pun berketetapan hati. Ia pasti telah pergi, dan ia sendiri pun pergi. Pada malam hari, Widudabha tiba di sungai Acirawati dan mendirikan kemah. Beberapa pengikutnya berbaring di atas pasir tepian sungai, sedangkan yang lainnya berbaring di atas tanah padat tepian sungai. Mereka yang berbaring di atas pasir tidak pernah melakukan kejahatan pada masa lampau, tetapi mereka yang berbaring di atas tanah padat telah melakukan kejahatan pada masa lampau. Kebetulan semut-semut keluar dari tanah tempat mereka berbaring, maka mereka pun bangun dengan berkata,
Ada semut di tempat kami berbaring, ada semut di tempat kami berbaring. Dan mereka yang tidak pernah melakukan kejahatan bangun dari atas pasir dan berbaring di atas tanah padat, sementara mereka yang telah melakukan kejahatan turun dan berbaring di atas pasir. Kala itu sebuah badai datang dan di sana hujan lebat turun tanpa hentinya. Banjir menggenangi bagian pasir tepian sungai dan menghanyutkan Widudabha beserta para pengikutnya menuju lautan. Dan mereka semua pun menjadi makanan empuk bagi ikan-ikan serta kura-kura. Orang-orang mulai membicarakan kejadian tersebut. Para kaum Sakya dibunuh dengan tidak adil. Tidak pantas bila berkata, para kaum Sakya harus dibunuh, dan memukul serta membunuh mereka. Sang guru mendengar pembicaraan tersebut dan berkata, para biku, jika kalian hanya melihat dari kehidupan sekarang, memang tidak adil rasanya bila para kaum Sakya harus mati dengan cara seperti ini. Meskipun demikian, apapun yang mereka terima sangatlah adil, mengingat kejahatan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Kejahatan apakah yang mereka perbuat di masa lampau, Bhante? Pada masa lampau, mereka saling bersekongkol dan melemparkan racun ke dalam air sungai. Kemudian pada suatu hari, para biku memulai sebuah pembicaraan di balai kebenaran. Widudabha membunuh semua kaum Sakya, dan kemudian sebelum hatinya terpuaskan, ia dan para pengikutnya hanyut terseret hingga lautan dan menjadi makanan empuk bagi ikan-ikan serta kura-kura. Sang guru masuk ke dalam dan bertanya, para biku, apa yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini? Setelah mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, para biku, keinginan makhluk hidup ini terpenuhi ketika sebuah banjir bandang menghanyutkan sebuah desa yang tertidur. Begitulah pangeran kematian memotong nyawa mereka menjadi pendek dan menjebloskan mereka ke dalam 4 alam penderitaan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Bahkan, ketika seseorang sedang mengumpulkan bunga dan hanyut dalam kesenangan, kematian datang dan membawanya pergi, seperti banjir bandang menghanyutkan sebuah desa yang tertidur.